وأهل بيته وذريته وأسرته وأزواجه أجمعين على المهاجر وعمر النساء وعلى كلام النساء أستاذ الأعضاء الفقيه مقدم محمد بن عبد العلي والفقيه ثم إلى الرسول والإرشاد والخطبات والبلاد الحبيب الدكتور بن محمد الحبيب شيخ الرضي والجميع الذي وثمنتين ثم سلطانية محمد الشيخ المدارس عبد القادر الجيلاني ثم إلى الرسول الحبيب عبد الرحمن محمد الجوفي معاص ثم إلى الرسول القضاة الحبيب أبو بكر محمد السداف وجعفر بن شيخ السداف wa yakunu al-gharibu ad-dhaif
silatin man lahu haqqun wahidun. Dan hendaknya bagi manusia itu untuk selalu menyambung hubungan dengan kerabatnya, walaupun kerabat mereka memutus hubungan dengan orang tersebut. Dan hendaknya orang tersebut, manusia itu, untuk selalu berbuat baik kepada kerabatnya, walaupun kerabatnya tidak berbuat baik kepada orang tersebut. Berkata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang dinamakan orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang lain, tetapi yang dinamakan silaturahmi atau penyambung itu adalah orang yang dimana diputus hubungannya oleh keluarganya, tapi orang tersebut menyambung hubungan dengan keluarga yang memutus dengannya. Dan hendaknya juga seseorang itu harus bersabar jika kerabatnya mengganggu dirinya, dan hendaknya tidak membalas jika keluarganya berbuat jelek kepada mereka. Hendaknya dia selalu memaafkan kerabatnya, kemudian berdamai, selalu menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik kepada mereka. Setiap keluarganya mengganggu dan berbuat baik, setiap keluarganya mengganggu dan berbuat kejelekan, maka ketahuilah bahwasanya di dalam haknya silaturahmi itu lebih ditekankan untuk tidak dibalas. Dan sesungguhnya sedekah kepada mereka yang keluarga yang berbuat jelek kepada kita itu adalah sangat mulia, sangat afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah yang paling afdol adalah sedekah kepada keluarga yang memusuhi atau keluarga yang selalu mengganggu. Di dalam hadis ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku memiliki kerabat atau keluarga, aku selalu menghubung, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, tapi mereka semuanya selalu memutus hubungannya dengan aku. Sampai akhir hadis Nabi Muhammad mengatakan, jika engkau selalu demikian berbuat baik kepada mereka dan selalu menyambung kepada mereka walaupun mereka memutus hubungan denganmu dan berbuat jelek kepadamu, niscaya Allah akan selalu menolongmu dan engkau selalu di dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dianjurkan bagi manusia untuk seseorang tersebut bersedekah kepada keluarganya yang terdekat atau kerabatnya yang sangat membutuhkan. Jangan sampai sedekah kepada orang lain sedangkan keluarganya tersebut sangat membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah kepada orang yang jauh bukan keluarganya, maka dia seperti orang tidak bersedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, barang siapa seseorang yang bersedekah kepada orang yang jauh dan dia mengetahui bahwasanya keluarganya, kerabatnya sangat membutuhkan sedekahnya, tetapi dia tidak mau bersedekah kepada keluarganya tersebut, maka Allah tidak akan menerima sedekah orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, sesungguhnya bersedekah kepada orang yang jauh itu cuma nilainya sedekah, tapi sedekah kepada keluarga terdekat itu ada dua nilai, yaitu sedekah dan silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya seseorang itu untuk lebih bersedekah kepada keluarga terdekatnya yang membutuhkan daripada orang yang jauh. Tetapi jika rezekinya banyak, dia bersedekah kepada keluarga terdekat dan orang yang jauh, maka boleh. Tetapi ketahuilah, bersedekah kepada orang jauh itu dihitung sedekah. Tapi jika bersedekah kepada keluarga atau kerabat, itu dihitung sedekah dan silaturahmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada seseorang bersedekah kepada orang yang jauh dan dia tahu bahwasanya keluarganya sangat membutuhkan dan dia tidak mau bersedekah, maka orang tersebut telah berbuat jelek dan zalim dan sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kepada keluarga yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan,
menyambung tali silaturahmi kepada keluarganya yang dekat yang miskin, maka dia memiliki dua hak, yaitu haknya kerabat pada keluarga dan haknya orang miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala sering membarakkan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada keluarga dan keluarga yang miskin di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti contohnya dalam ayat, dan datangkanlah hak-hak keluargamu dan orang yang miskin dan orang yang memiliki perjalanan atau musafir. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun orang yang mendatangkan harta atau bersedekah dengan yang dia cintai kepada keluarganya dan orang-orang yatim dan orang-orang miskin yang membutuhkan, maka tidak diragukan lagi bahwasanya menyambung hubungan dengan orang yang memiliki keluarga dua hak, yaitu ghuraba dan orang miskin, secara bersamaan itu lebih ditekankan daripada menyambung tali silaturahmi yang memiliki hanya satu hak, yaitu ghuraba yang kaya. Ya. Jadi masih dalam pembahasan masalah silaturahmi, bahasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu tetap menyambung tali silaturahmi, untuk selalu berbuat baik kepada keluarga kita, walaupun mereka tidak pernah berbuat baik kepada kita dan selalu memutus hubungan dengan kita. Jangan dibalas. Jadi maaf kalau ada keluarga yang memutus hubungan dengan kita, kemudian berbuat jelek kepada kita, jangan dibalas, kata Nabi Muhammad. Tetap sambung hubungan dengan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Ini adalah anjuran perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jangan ada keluarga kita berbuat jelek kepada kita membalas. Ada keluarga kita yang memutus hubungan dengan kita itu membalas, memutus hubungan, jangan. Ya, karena hubungan silaturahmi itu lebih ditekankan daripada kita membalas kepada mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang kita keluarkan untuk keluarga kita yang memusuhi kepada kita, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah kepada keluarga yang dimana keluarga tersebut memusuhi kita, selalu berbuat jelek kepada kita, selalu memutus hubungan dengan kita, maka kita lebih ditekankan sedekah kepada mereka. Ya. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan untuk berbuat baik. Sil man qata'at wa yuhsin man asa ilaih, kata Nabi Muhammad. Sambunglah kepada orang yang memutus hubungan dengan kalian dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita dan menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Uqbah, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai sahabat Uqbah, apakah kamu ingin aku beritahu dengan sebaik-baiknya, seutama-utamanya akhlaknya penghuni dunia dan penghuni surga, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Uqbah dikasih resep, kamu ingin tahu nggak? Saya kasih tahu nggak tentang paling afdalnya akhlaknya penghuni dunia dan akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat Uqbah, iya ya Rasulullah. Silman qata'at, kata Nabi Muhammad, sambunglah hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengan engkau. Wa tu'timan haramat, dan berilah keluarkan hartamu kepada orang yang berpelit kepada dirimu, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ta'fu amman balaka, dan maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, kata Nabi Muhammad SAW. Itu adalah paling afdalnya akhlak penghuni dunia dan surga, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu menyambung hubungan dengan orang yang memutus dengan kita, kemudian mengeluarkan sedekah kepada orang yang pelit kepada kita, dan memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, kata Nabi Muhammad SAW. Ya.
sampai pernah dikisahkan di dalam surat An-Nur bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan pernah difitnah bahwasanya anaknya Aisyah pernah dituduh zina atau selingkuh dengan orang lain. Istrinya Nabi Muhammad Siti Aisyah pernah dituduh selingkuh, difitnah berzina dengan orang lain. Yang memfitnah sendiri, yang menuduh selingkuh adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Mistar bin Uthathah. Jadi Mistar bin Uthathah ini memfitnah Siti Aisyah bahwa Siti Aisyah serong dengan orang lain. Akhirnya dengar ini Abu Bakar Siddiq, saya Abu Bakar Siddiq mendengar. Akhirnya saya Abu Bakar Siddiq ini marah, marah. Ini sahabat Mistar ini miskin, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu selalu dikasih suplai makanan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini sering sedekah kepada Mistar. Hampir keperluan Mistar itu kebutuhannya tiap hari makanan pokoknya itu dipenuhi oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi Mistar berani memfitnah anaknya Abu Bakar Siddiq. Bahkan yang difitnah anaknya Abu Bakar Siddiq, istrinya Nabi Muhammad SAW. Wah, marah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq marah sampai bersumpah tidak akan memaafkan Mistar dan tidak akan membantu lagi Mistar. Kata Abu Bakar Siddiq sampai bersumpah, kata Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan memaafkan Mistar dan tidak akan membantu dia lagi. Biarkan dia kelaparan, tidak akan saya bantu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq menyatakan pernyataan seperti itu, langsung turun ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur 22 untuk menegur Abu Bakar Siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an tu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan kelaparan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwasanya Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya lumrah, pantas kalau Abu Bakar As-Siddiq itu marah. Kenapa? Yang memfitnah keluarganya sendiri. Apalagi keluarga yang sering dikasih sedekah, yang sering dibantu makanan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berani memfitnah anaknya Abu Bakar, istrinya Nabi Muhammad SAW, tanpa bukti yang jelas. Sebenarnya lumrah kalau Abu Bakar ini marah. Cuma Anda lihat ketika Abu Bakar marah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar memaafkan Mistar dan tidak jadi memutus sedekahnya kepada Mistar. Akhirnya terus disuplai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah hasilkan dengan sifat-sifat seperti itu. Sifat dendam, ini sifatnya setan ini. Sifatnya iblis. Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita untuk jadi orang pemaaf. Kenapa? Pemaaf ini adalah sifat yang mulia. Jadi maaf kalau kita diganggu oleh keluarga kita, kawan kita, atau orang lain, yang sabar. Jadilah pemaaf. Apalagi sampai memutus hubungan dengan keluarga waliyadzubillah dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang harus pemaaf. Kenapa? Ini sifat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Budil afwa." Jadilah kamu pemaaf, kata Allah Ta'ala. Sampai dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk jadi pemaaf. Kenapa? Sifat pemaaf ini sifat yang mulia. Jangan sampai kita dendam terus. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak bagus. Kalau orang pemaaf itu Pak, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemaaf kepada orang yang zalim kepada dirinya, apalagi pemaaf kepada orang yang berbuat jelek kepada dirinya, apalagi
duduk dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad pernah berkata kepada sahabatnya, antuhibbu antakuna misla Abu Dhamdam. Ya, karena duduk-duduk seperti ini, Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, apakah kalian ingin menjadi seperti orang Abu Dhamdam? Sahabat Abu Dhamdam namanya. Sahabat bingung, nggak pernah dengar namanya Abu Dhamdam. Sahabat Abu Dhamdam, namanya Abu Dhamdam ini baru kenal dari Nabi Muhammad SAW ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa Abu Dhamdam itu? Kami nggak pernah dengar. Ini sahabat namanya asing, siapa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Memang asing di antara kalian, tapi mahbubin dan malaikat. Namanya dikenal di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kalangan kalian nggak ada yang kenal dengan Abu Dhamdam. Tapi kalau malaikat di langit semuanya kenal dengan Abu Dhamdam. Ya. Ditanya, apa amalannya ya Rasulullah Abu Dhamdam ini? Abu Dhamdam ini amalannya biasa, sholat seperti kalian. Tapi sodakohnya tidak lazim, kata Nabi Muhammad SAW. Sodakohnya tidak lazim. Apa ya Rasulullah sodakohnya? Yaitu sodakohnya dengan kehormatannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap pagi Abu Dhamdam ini berdoa, ya Allah, pagi hari ini aku akan bersedekah dengan kehormatanku ya Allah. Barang siapa yang mengganggu aku, yang mendolimi aku, yang menggunjing aku, yang menyakiti aku maafkan di dunia, dan di akhirat tidak aku tuntut ya Allah nanti di hari kiamat. Jadi tiap pagi ini Abu Dhamdam doanya seperti itu. Sodakohnya itu sodakoh kehormatan. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, pagi ini aku bersedekah dengan kehormatanku. Barang siapa yang mengganggu aku, dolim kepada aku, menyakiti aku, menggunjing aku, maka aku maafkan ya Allah di dunia, dan di akhirat tidak akan aku tuntut. Subhanallah, itu amalannya Abu Dhamdam. Jadi sodakohnya itu bukan dengan uang, tapi sodakohnya dengan kehormatannya. Jadi setiap ada orang menggunjing dia, menyakiti dia, mendolimi dia, sudah dimaafkan oleh Abu Dhamdam itu. Makanya dikenal di kalangan malaikat. Tapi sahabat gak ada yang kenal. Kenapa? Karena memang derajatnya tinggi Abu Dhamdam ini. Jadi di kalangan sahabat asing, sahabat banyak yang gak kenal, tapi semua malaikat langit semuanya kenal dengan Abu Dhamdam. Sahabat Abu Dhamdam. Kenapa? Pemaaf. Ya. Jadi maaf kata Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW itu bersumpah. Ya. Nabi Muhammad itu bersumpah dengan 3 sumpah. Bersumpah dengan 3 sumpah. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu uksimu alaihinna, aku akan bersumpah dengan 3 perkara untuk kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Aku akan bersumpah dengan 3 perkara untuk kalian. Yang pertama, mana kosong sodakotun bimalin, bahwasanya seseorang yang bersedekah hartanya tidak akan berkurang, kata Nabi Muhammad SAW. Aku berani sumpah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada ceritanya orang sodakoh hartanya berkurang, itu tidak ada. Bahkan bertambah kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad sendiri yang bersumpah. Ya, sumpahnya Nabi Muhammad yang pertama, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sodakoh, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya maaf, orang semakin banyak sodakoh itu semakin rezekinya semakin barokah. Ya, semakin naik. Gak ada ceritanya orang banyak sedekah semakin jatuh, itu gak ada. Orang semakin banyak sodakoh rezekinya tambah naik. Ini sudah janji Nabi Muhammad SAW. Ini sudah sumpahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan setiap 1 kali sodakoh yang dikeluarkan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam Al-Quran 1 kali sodakoh minimal kembalinya 700 kali lipat. Itu kalau dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau Anda sodakoh itu jangan pakai matematika dunia. Ya, kalau Anda pakai matematika dunia berkurang. Anda punya uang 1 juta, Anda keluarkan 100 jadi 900.000. Tapi kalau Anda pakai matematika Quran dan hadis, Anda punya uang 1 juta, Anda keluarkan 100.000, minimal kembalinya 10 kali lipat jadi 1.900.000. Tapi kalau dalam Al-Quran sampai 700 kali lipat minimal, bahkan bisa lebih, tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya orang miskin dengan sedekah itu nggak ada. Tambah makmur, tambah sukses, tambah kaya, tambah barokah. Ya, orang yang suka sedekah. Ini sudah janji Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW,
Allah tidak akan menambah kepada suatu hamba yang pemaaf kecuali kemuliaannya akan semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf kalau orang itu suka minta maaf atau memaafkan, itu orang gak tambah hina Pak, tapi tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad bahwasanya orang yang selalu meminta maaf atau memaafkan itu selalu akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Ya, makanya kalau orang jadi pemaaf itu derajatnya tinggi, gak gampang Pak. Ya. Dan pemaaf itu mainnya di hati. Ya. Jadi orang minta maaf atau memaafkan itu bukan menurunkan derajat, tapi akan semakin mengangkat orang tersebut sisinya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW kan pernah dalam suatu pengajian, ya, di tengah-tengah pengajian seperti ini Nabi Muhammad mengatakan sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sahabat mulai ke belakang semuanya, siapa yang masuk? Gak taunya sahabat asing, ya, sahabat yang jarang dikenal oleh sahabat yang lainnya. Akhirnya besoknya lagi Nabi Muhammad tengah-tengah pengajian mengatakan sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sahabat mulai lagi ke belakang, siapa orang yang kedua ini? Gak taunya sama sahabat yang kemarin, 2 kali disebut oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga. Yang dimana sahabat tersebut tidak terkenal, banyak sahabat yang tidak kenal dengan orang tersebut. Sampai 3 kali, besoknya lagi Nabi Muhammad pengajian mengatakan sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Akhirnya sahabat Abdul bin Abbas ingin tahu apa amalannya orang tersebut ini, sahabat ini kok sampai dipanggil oleh Nabi Muhammad disebut sebagai penghuni surga 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Akhirnya diikuti itu pemuda tersebut sampai ke rumahnya. Akhirnya Abdul bin Abbas izin untuk kita tinggal di rumah sahabat tersebut selama 3 hari 3 malam. Ingin ngetes, ingin dilihat apa amalannya. Setelah 3 hari 3 malam ternyata nggak ada amalan yang istimewa. Tahajudnya biasa, baca Quran biasa, zikirnya biasa. Sampai Abdul bin Abbas itu bingung apa amalan yang istimewa dari sahabat ini. Akhirnya dia bertanya kepada sahabat, apa amalan yang istimewa? Karena Nabi Muhammad mengatakan 3 hari berturut-turut kau dianggap sebagai penghuni surga. Apa amalanmu ini? Kata sahabat tersebut, amalanku kalau amalan dohir biasa, ya, tapi amalan batin. Setiap aku mau tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ada orang yang berbuat salah kepada saya dohir maupun batin, secara langsung maupun tidak langsung, aku maafkan ya Allah. Dan jika aku berbuat salah kepada orang, maka aku tidak akan tidur kecuali aku meminta maaf dulu kepada orang tersebut. Jadi kerjaannya sahabat ini kalau mau tidur, kalau dia punya salah, minta maaf dulu kepada orang lain. Tapi kalau ada orang lain yang berbuat salah sama dia, dimaafkan. Subhanallah. Amalannya tiap mau tidur seperti itu aja. Ya. Bukan amalan sholatnya yang banyak, sedekahnya, baca Quran yang banyak, cuma amalan batin, yaitu pemaaf. Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghuni surga. Makanya orang kalau pemaaf atau memaafkan, meminta maaf itu derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, "Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'allah." Dan tidak ada seseorang yang tawadhu rendah hati karena Allah Taala, niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang rendah hati itu karena Allah Taala ikhlas
kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu jangan sampai memutus hubungan tali silaturahmi apalagi kepada keluarga. Ya. Dan dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi kepada keluarga yang miskin, lebih ditekankan. Jangan yang didatangi yang kaya-kaya terus. Ya, ini kerabatnya yang kaya tiap hari, tiap minggu didatangi. Yang miskin, yang melarat nggak pernah didatangi. Jangan, ya nggak boleh. Ya, silaturahmi kepada keluarga yang miskin itu lebih ditekankan kata Nabi Muhammad daripada yang kaya. Kenapa? Kalau yang miskin itu ada dua hak, yaitu hak keluarga dan hak orang miskin. Tapi kalau yang kaya cuma hak keluarga saja. Ya, makanya maaf jangan tebang pilih. Ya, kadang-kadang kita kalau terima undangan orang kaya hadir, kalau yang undang orang miskin nggak hadir. Paling makannya nasi sama telur. Kalau orang kaya prasmanan, wah ya. Kalau keluarganya yang kaya didatangi silaturahmi, dapat uang, sering dapat amplop. Tapi kalau miskin nanti keluh minta uang ujung-ujungnya. Jangan. Ya. Kepada keluarga yang miskin itu lebih ditekankan kita untuk menyambung tali silaturahmi daripada keluarga yang kaya. Ya. Kenapa? Kalau yang miskin itu insya Allah kita tambah syukur. Ya, kita tambah syukur. Takutnya kalau lihat yang kaya terus kufur, ingin punya mobil, ingin seperti ini, uangnya banyak, ini tabungannya ini, akhirnya nggak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau silaturahmi kepada orang keluarga yang miskin, insya Allah syukur kita semakin tambah. Ternyata ada orang yang lebih susah daripada kita. Ya. Oleh karena itu ditekankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang memutus hubungan keluarga dengan kita, keluarga kita memutus hubungan dengan kita, kemudian berbuat jelek kepada kita, jangan dibalas. Tetap kita sambung hubungan keluarga dengan mereka dan berbuat baik kepada mereka, dan kalau perlu kita keluarkan sedekah untuk mereka. Karena itu sedekah yang paling afdal kan Nabi Muhammad SAW. Dan juga lebih ditekankan untuk menyambung tali silaturahmi kepada keluarga yang miskin daripada keluarga yang kaya. Wallahu a'lam bishawab.